Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pertemuan kita yang kedua, kelas 8. Kita akan membahas mengenai GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Dan nanti kita akan membahas juga ada dua gerak, yaitu selain GLB kita akan membahas juga yaitu GLBB. Ya, yang kita bahas pertama yaitu tentang GLB. Apa itu gerak GLB? Gerak lurus berubah beraturan. Artinya gerak lurus ini benda bergerak tidak tersendat-sendat, tapi lurus dan beraturan. Nah, lurus dan beraturan memiliki kecepatan tetap, memiliki jarak yang sama, dan selang waktu yang sama. Itu adalah GLB, ya. Nah, GLB atau disebut gerak lurus beraturan itu memiliki rumus S sama dengan V kalikan T. S itu adalah jarak, sedangkan V-nya kecepatan dikalikan dengan waktu, ya. Nah, kalau misalnya saya konversi lagi, saya turunkan lagi, maka menjadi V sama dengan S dibagi dengan T, atau T sama dengan S dibagi dengan V, begitu seterusnya, ya. Nah, grafik GLB itu memiliki grafik itu lurus karena kecepatan dan percepatannya tetap, kemudian selang waktunya sama. Nah, contoh soal sekarang, ya. Sekarang contoh soal, saya berikan contoh soal. Saya Pak Fitra akan berikan contoh soal, ya. Contoh soal, seorang anak berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 5 sekon. Berapa jarak yang ditempuh anak itu? Nah, ini dia. Berapa jarak yang ditempuh anak itu? Coba kalian lihat. Oke, Pak Fitra akan kerjakan. Coba kalian lihat di sini. Yang pertama kita ketahui dulu, yaitu kecepatan. Kecepatan itu adalah simbolnya V. V sama dengan 5 meter per sekon. Dan kemudian waktunya adalah 5 sekon. Maka secara cepat saja diketahui jaraknya yaitu S sama dengan V kalikan T. V kalikan T. Sehingga diperoleh S sama dengan 5 dikalikan 5 sama dengan 25 meter. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ya? Bagus. Saya yakin kalian tidak ada pertanyaan, ya. Gampang banget ini Mas, ya. Nah, sekarang kita masuk yang dinamakan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu memiliki definisi perubahan percepatan pada saat bergerak. Jadi seorang anak bergerak, kemudian ketika bergerak, kalau bergerak lurus konstan begini, itu berarti GLB. Tapi kalau bergerak, terus kemudian berhenti, terus bergerak lagi, terus berhenti lagi, bergerak lagi, nah itu namanya GLB. Ya. Memiliki rumus PT ada percepatan dulu. Percepatan PT min V0 dibagi dengan T. S sedangkan untuk jaraknya V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana V0-nya itu adalah kecepatan awal, sedangkan VT itu kecepatan akhir. A itu percepatan, akselerasi, percepatan. Jadi dari pertama lambat kemudian dipercepat. Nah, itu ya. Kalau dari cepat kemudian lambat diperlambat, nah itu adalah A, akselerasi, ya. Kemudian T itu adalah waktu, ya, begitu. Nah, kalau kalian masih bingung dari rumus ini, maka kalian akan saya berikan contoh. Nih, ini adalah grafik daripada GLBB, ya. GLBB kalau kecepatannya naik, maka dia akan naik. Kalau kecepatannya turun, dia akan turun. Begitu. Salah satu contoh GLBB yaitu air hujan. Itu adalah contohnya. Air hujan itu GLBB dari turun ke bawah itu semakin kencang jatuhnya, ya, semakin kencang. Kemudian saya beri contoh lagi. Nah, ada lagi selain air hujan, ada lagi yaitu orang bergelinding, ya, dari atas ke bawah.
itu dipercepat, nah, dan dipercepat dari orang bergelinding dari atas ke bawah itu dipercepat, ya, cepat banget, ya. Itu apa namanya, contoh daripada GLB. Nah, kemudian contoh soal sekarang. Ada contoh soal. Ada seekor monyet loncat ke bawah dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian kecepatannya bertambah. Menjadi 6 meter per sekon. Jika yang diperlukan waktu monyet itu sampai ke bawah 10 sekon, berapa jarak dan kecepatannya? Berapa jarak dan kecepatan bisa kamu hitung sekarang. Pelan-pelan saja, mari kita hitung. Ya, mari kita hitung pelan-pelan. Nah, yang pertama harus diketahui dulu, semua harus diketahui dulu. Ya, yang diketahui adalah yang pertama kecepatan awal monyet dari awal sampai jatuh, ya. Dia jatuh ke awalnya dengan kecepatan awal 2 meter per sekon sampai dengan kecepatan akhirnya itu VT 6 meter per sekon. Dan T-nya adalah 10 sekon. Nah, berapakah kecepatan dan jarak tempuhnya? Lihat itu. Oke, nah kita cari A-nya dulu. A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T. VT A sama dengan VT min V0 dibagi VT min V0 dibagi dengan T. Sehingga diperoleh yaitu A sama dengan 6 kecepatan akhir dikurangi 2 kecepatan awal dibagi T-nya yaitu 10. Berarti 6 dikurangi 2 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini jelas? Oke, bagus. Saya lanjutkan. Sehingga ketika kalau kita sudah ketemu percepatannya, maka kita dapat menghitung jaraknya. Ya, kita menghitung jaraknya. Nah, jaraknya dapat kita hitung yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sehingga diperoleh S sama dengan 2, V0-nya adalah 2 dikalikan dengan T-nya itu 10 ditambah dengan setengah karena rumusnya, kemudian A-nya 0,4 kemudian T-nya 10 kuadrat. Sehingga diperoleh 20. Nah, kemudian setengah kalikan 0,4 kalikan 100, ya. Kemudian 20 ditambah 20 sehingga diperoleh S sama dengan 40 meter. Nah, ini adalah GLB dan GLBB, perbedaan GLB dan GLBB. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi Pak Pitra hanya membedakan antara GLB dan GLBB saja pada pertemuan hari ini, ya. Semoga kalian bisa memahami. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon, terus kemudian dengan kecepatan awal benda 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Ya. Yang kedua, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 28 km per jam dan 46 jam dengan kecepatan 16 km per jam. Hitung percepatan rata-rata dialami sepeda motor dan hitung jarak tempuh. Ini PR buat kalian, ya. Nanti saya akan berikan Google Form-nya untuk kalian bisa mengerjakan latihan-latihan di sana. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan saya yakin kalian akan semakin dewasa dalam menghadapi semuanya ini. Terima kasih.